Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran dari kitab Syarah Thalathatul Usul yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pembicaraan kita adalah pembicaraan tentang rukun iman yang terakhir, yaitu antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada takdir yang Allah takdirkan, takdir baik ataupun takdir yang buruk. Begitulah seorang muslim, seorang mukmin hendaknya melandasi keimanannya, keyakinannya, i'tiqadnya, akidahnya harus berdasar Al-Quran dan Sunnah, dipahami oleh pemahaman salaful ummah. Demikian agar kita selamat dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan landasan tersebut, landasan dari Al-Quran dan Sunnah, pemahaman salaful ummah. Terutama masalah takdir. Takdir ini adalah sebagaimana dikatakan al-qadaru sirrullah al-maktub. Takdir adalah merupakan rahasia Allah yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu takdir seseorang, bahkan takdir kita sendiri pun tidak mengetahui, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengilmuinya. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan idza dzukira al-qadar fa'amsiku. Jika disebutkan tentang masalah takdir, maka hendaknya kita ini menahan diri dari untuk berbicara. Kenapa? Karena ilmu kita terbatas, sedangkan ilmu Allah tidak terbatas. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian itu diberi ilmu melainkan qalilan, sedikit. Ya. Adapun ilmu Allah, ya, sebagaimana kita bahas mengenai takdir itu harus diantaranya melalui tahapan ilmu. Jadi takdir, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah mengatakan ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang dalil takdir. Sungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Dengan takdir. Di antara tahapan takdir ada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tahu sebelum terjadi, ketika terjadi, dan akan atau sudah terjadi. Jadi Allah Maha tahu, dan yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah kita pahami. Ya, jadi ini harus diulang-ulang ya tentang tahapan maratibut takdir itu, maratibul qadar itu. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-khalqu.
Jadi takdir itu ya ini harus dipegang nih ya, pegang biar kita nggak sesat. Ya, makanya 4 hal ini harus kita pegang dan kita harus eh, sampaikan terus kita yakini bahwa takdir itu atas ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sudah dituliskan. Sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Sebagaimana Allah mengatakan, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Ini sudah kita bahas tentang maratibul qadar. Saat Al-Hajj ayat 170, yaitu Allah mengatakan, ya, alam ta'lam, tidakkah Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi? Sungguhnya hal itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah takdir itu ya sesuai dengan masyiah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak Allah Subhanahu, segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Ada 2 kehendak masyiah itu. Masyiah apa namanya? Masyiah qadariyah kauniyah. Masyiah kauniyah dan masyiah syar'iyah. Kehendak Allah yang kauni, kehendak Allah yang syar'i. Ya, kemudian Allah berkehendak, manusia juga berkehendak. Ya. Jadi Allah itu punya kehendak, manusia juga punya kehendak. Tidak boleh seseorang itu membatasi kehendak Allah. Bahkan ada sekte yang mengatakan bahwa Allah tidak boleh turut campur dalam takdir seorang. Ya, seseorang itu menentukan takdirnya sendiri. Allah tidak. Ini menafikan kehendak Allah. Allah punya kehendak. Ada sekte yang lain yang menolak kehendak manusia. Ini semuanya terjadi atas kehendak Allah saja. Adapun manusia itu tidak punya kehendak sama. Ini juga salah. Ya, ada kejadian-kejadian yang memang kita punya kehendak. Dan kita bisa merasakan itu. Kita mau minum, silahkan minum. Kita mau ngaji, silahkan ngaji. Dengan kesadaran sendiri, kehendak sendiri. Dan itu dirasakan. Kecuali ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak bisa kita kehendaki. Misalnya ketika kita gemeteran, saat kita demam, gemeteran, atau saat kita bersin, tiba-tiba bersin, nggak bisa ditahan, ya, dan hal-hal yang tidak kita tahu terjadi. Kita pengennya nggak terjadi, mungkin ya ayah jatuh, ayah kedatangan tamu tidak diundang dan yang lainnya kita nggak tahu. Ini sesuatu yang bukan kehendak kita. Ada sesuatu yang memang kita berkehendak dan kita rasakan itu. Dan hal itu sudah kita sampaikan dalilnya, ya, dalilnya tentang al-masyiah. Masyiah yata'allaq bi fi'lillahi subhanahu wa ta'ala wal masyiah bi fi'li yata'allaq bi fi'lil makhluqin. Ya. Dan dalilnya banyak, ya, dalilnya banyak. Wa yaf'alullahu ma yasha, surat Ibrahim ayat 27 misalnya. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah ya melakukan sesuai dengan kehendaknya. Adapun manusia juga dalilnya juga banyak. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu. Kalau seandainya dalam surat Al-An'am 112 ini tentang masyiah makhlukin, ya, kehendak makhluk itu ada. Di mana Allah mengatakan kalau seandainya Rabbmu, Tuhanmu itu tidak berkehendak, ya, ma fa'alu. Ya, jika Allah Rabbmu itu berkehendak, mereka tidak melakukannya, fadharhum wa ma yaftarun. Tinggalkan mereka dengan apa yang mereka dustakan. Ya. Dan dalil-dalilnya. Kemudian yang keempat, tahapan takdir yang keempat apa? Masih ingat? Yaitu al-khalqu. Segala sesuatu di langit, di bumi itu yang menciptakan hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Segala gerakan, segala aktivitas, ya, itu semuanya yang menciptakan hanya Allah. Tidak boleh ada yang meyakini, ya,
gerakan sesuatu yang diciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh itu. Semuanya yang menciptakan hanya Allah Subhanahu. Baik zatnya ataupun sifat dan gerak-geriknya, perbuatannya. Zat maupun perbuatan itu semua yang menciptakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat. Ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat As-Saffat 96. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ya. Baik. Kemudian kita akan lanjutkan ada beberapa penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan dan di antara usul atau pilar prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ya. Artinya ketika ada orang yang salah, apakah kita diam? Enggak boleh diam. Ya. Dia dicegah, diingatkan dari hal ini. Kemungkaran ini enggak benar. Tidak benar, ini salah. Sikap yang benar ya. Kemudian diberikan solusi. Yang benar bagaimana? Yang benar demikian, begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus berjalan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati akan al-haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati akan kesabaran. Oh, enggak boleh antum. Enggak boleh memaksakan. Ya. Antum punya ajaran sendiri, kita punya ajaran enggak bisa. Kita sesama muslim, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jangan salah ayat. Kalau ayat yang lakum dinukum waliyadin itu untuk orang-orang kafirin. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Nah, Islam itu kan satu. Sumbernya dari mana? Al-Qur'an. Dari mana? As-Sunnah. Ya, diajarkan kepada para sahabat salaful ummah. Kita harus kembalikan ajaran itu, ingatkan umat itu kepada yang benar. Wa tawasau bil haq, al-haqqu mir rabbika fala takunan minal mumtarin. Hak itu adalah kebenaran itu dari Rabbmu. Jangan ragu, jangan ragu. Perkara diterima atau tidak itu masalah lain. Ya, perkara dibubarkan atau tidak bubarkan itu masalah lain. Ya. Ya. Alhamdulillah kalau ya tidak ada apa namanya. Yang penting kita sampaikan. Yang penting kita sampaikan. Wa ma alaina illal balagh. Ya, tidak ada kewajiban bagi kita kecuali hanya menyampaikan. Baik. Sampai mana? Yang pertama, wa qad dalla fil qadar ta'ifatan. Syekh Utsaimin menjelaskan ada dua kelompok yang tersesat dalam permasalahan takdir ini. Ya, bukan hanya dua ya. Banyak ya, banyak. Tetapi di sini disebutkan dua. Ya, mungkin lebih dari dua mungkin. Tapi yang paling ma'ruf ini. Ihdahuma yang pertama adalah kelompok Al-Jabariyah. Siapa mereka? Al-Jabariyah. Alladzina qalu innal abda mujbarun ala amalihi wa laysa lahu fihi iradatun wala qudratun. Yaitu orang-orang yang mujbar, dipaksa. Ya, dipaksa dalam amalannya, Ya. Walaysa lahu fihi iradah wala qudrah. Dan ya, manusia itu tidak mempunyai iradah. Manusia itu tidak punya kemampuan, kekuasaan. Ya, tidak punya. Jadi semua yang dilakukan itu atas dasar keterpaksaan, terpaksa dilakukan. Saya jadi orang baik ya terpaksa. Sudah takdir. Saya jadi orang apa namanya? Mau ngomong yang kasar nggak enak. Orang berandalan, orang kriminal misalnya ya.
pembunuh, perampok, pencuri, pezina, ya zina sudah terpaksa. Karena ini sudah takdir. Jadi ya mau melakukan kebaikan, mau melakukan kemaksiatan itu ya menurut Al-Jabariyah, menurut sekte Al-Jabariyah, maka ini adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan, kita tidak bisa kekuasaan, kemampuan untuk merubah takdir. Ya. Dan semuanya sudah ditentukan oleh Allah, surga dan neraka. Tidak berpengaruh atas amalannya itu. Dia mau melakukan dosa, tidak melakukan dosa, tidak pengaruh dengan takdir yang sudah ditentukan Allah. Kalau memang sudah masuk surga, ya surga saja. Kalau sudah masuk neraka, ya neraka saja. Walaupun tidak pernah melakukan dosa misalnya. Memang tempatnya neraka seperti itu. Inilah ya yang menjadi kesesatan sekte Al-Jabariyah. Ya. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kelompok ini jatuh pada banyak kesalahan, diantaranya adalah ya keyakinan akidah Jahmiyah, yaitu menganggap seluruh perbuatan hamba itu keterpaksaan, seperti halnya daun yang terombang-ambing karena ditiup angin, seperti itu kira-kira gambarannya, seperti angin yang nggak punya kuasa, dia diam ya, tinggal anginnya mau ke atas, ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri, kemana saja, ke arah mana saja. Tidak sampai di sini saja, sebagian mereka terus semakin mendalam sehingga pada akhirnya mereka menolak syariat karena menjalankan konsekuensi dari akidah sesat ini. Hal ini karena jika saja semua perbuatan manusia adalah keterpaksaan, maka melakukan maksiat adalah satu yang boleh-boleh saja, sebab hal tersebut adalah bagian dari keterpaksaan, seperti yang saya gambarkan tadi. Ya, sah-sah saja orang melakukan kemaksiatan. Ya, sampai ya ada cerita dari Ibnu Qayyim rahimahullah, ada seorang istri, ya, istri seseorang itu berzina dengan temannya. Kemudian suaminya ini marah, ya, marah kepada temannya tadi, ya, yang berzina dengan istrinya. Lalu temannya tadi itu mengatakan, tidakkah kau tahu bahwasannya, nah, dia pintar ya, karena mungkin sudah fasih dalam berdalil ya, berdalil apa berdalih ya, ya, yang melegalkan apa? Melegalkan kemaksiatan dengan apa? Dengan takdir. Sebenarnya dia diantara kemiripan dengan orang-orang musyrikin Arab yang melegalkan kemaksiatan dengan apa? Dengan takdir. Sungguhnya saya melakukan hal ini karena keterpaksaan, semuanya di atas takdir Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya yang tadinya marah tidak marah, menerima. Ya, menerima dan tidak mempermasalahkan lagi. Kemudian saya akan bacakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sungguhnya siapa yang menetapkan takdir lalu berdalil dengan takdir untuk membatalkan perintah, untuk membatalkan larangan, membatalkan syariat, ada perintah, ada larangan, maka ia lebih buruk dari orang yang mengakui syariat perintah dan larangan. Dan ini adalah perkara yang disepakati kaum muslimin dan penganut agama lain, bahkan disepakati oleh seluruh manusia. Karena barang siapa yang berdalil dengan takdir dan tidak membedakan antara yang perintah, nggak dibedakan antara yang diperintah dan yang dilarang, tidak dibedakan antara yang mukmin, yang kafir, tidak dibedakan antara orang yang taat dan maksiat, maka sungguhnya ia tidak beriman kepada seluruh rasul dan tidak beriman sama sekali dengan kitab-kitab suci, dan menurutnya ya, menurutnya Adam dan iblis itu sama, Nuh dan kaumnya itu sama, Musa dan Fir'aun itu sama, para sahabat Muhajirin dan Ansor as-sabiqunal awwalun itu sama dengan orang-orang musyrikin Arab kalau dia ya berpegang teguh dengan keyakinan Jabariyah. Kemudian Syekhul Islam mengatakan lagi, saya bacakan lagi. Siapa yang mengakui ilmu Allah yang qadim dan mengakui pencatatan takdir, tahapan apa tadi? Takdir kan, ilmu dan al-kitabah, pencatatan. Akan tetapi yang menyangka bahwa hal itu sudah cukup, tidak perlu lagi perintah dan larangan serta amal, tidak perlu beramal soleh, bahkan siapa yang telah ditakdirkan masuk surga, dia masuk surga tanpa perlu amal soleh. Sebaliknya, siapa yang ditakdirkan masuk neraka, maka dia masuk neraka meski tidak beramal
buruk, maka mereka ini bukan termasuk dari Islam. Akan tetapi pendapat ini hanyalah diucapkan orang bodoh. Inti dari pendapat mereka adalah ingin meniadakan syariat, meniadakan mana perintah, mana larangan, ditiadakan, diabaikan. Mana yang halal, mana yang haram, ditiadakan oleh Jabariyah ini. Mana janji ancaman, mereka ini jauh lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi konsekuensinya apa? Di antara pemahaman Jabariyah ini adalah manusia terpaksa, ya, sehingga apa yang dilakukan itu enggak dosa. Ini Jabariyah ya, karena apa yang dilakukan itu bukan atas dasar kehendaknya, bukan atas dasar kemauannya, ya. Kemudian konsekuensinya selanjutnya ada penyamaan antara ketaatan dan kemaksiatan. Maksiat sama taat enggak beda. Ya, sampai ada di antara mereka mengatakan in kuntu asaitu amrahu faqad ata'tu iradatahu wa muti'ul iradati ghairu malum. Jika aku membangkang in kuntu asaitu, kalau aku bermaksiat kepada Allah, ada perintah saya enggak lakukan, ada kewajiban enggak dilakukan, enggak sholat misalnya, enggak puasa, ya, enggak puasa, enggak birrul walidain misalnya, maka sungguh aku telah taat kepada kehendaknya. Nah ini, maka sungguh aku telah taat kepada kehendak Allah, ini takdir Allah. Saya mentaati takdir Allah, ya. Dan orang yang taat kepada takdir Allah, kehendak Allah tidak tercela, ghairu malum. Ya, akal-akalan mereka. Akal-akalan mereka. Kemudian konsekuensi yang lain, memerintahkan manusia untuk menjalankan syariat berarti taklif ma la yutok. Ya, memerintahkan manusia untuk menjalankan syariat ini, kata mereka ini adalah beban yang tidak mungkin dipikul oleh setiap hamba. Kenapa? Karena semuanya ya yang dilakukan itu dia tidak bisa. Karena dia tidak berkuasa, karena dia tidak bisa berkehendak. Dia nggak bisa apa-apa gitu. Ini juga menjadikan orang untuk malas beramal karena bersandar kepada takdir di antara konsekuensinya. Malas. Kemudian konsekuensi yang lain adalah mencintai kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Tidak timbul rasa benci kepada kekufuran, kepada kesyirikan, kepada kemaksiatan. Ini konsekuensi Jabariyah. Kemudian ya Jabariyah ini juga lebih sesat daripada Qadariyah menjalankan syariat. Bahkan lebih parah dari Yahudi dan Nasrani yang masih mengakui syariat. Ini tambahan, enggak ada di kitab ya. Sekarang jawabannya bagaimana? Jawaban ar-rad. Yang kedua belum kita baca ya. Yang kedua yaitu al-qadariyah. Al-qadariyah ya, bagaimana al-qadariyah itu kebalikan daripada al-jabariyah. Baik, sebelum kita baca ats-tsaniyah al-qadariyah, kita baca dulu ar-radnya. Bantahan untuk yang Jabariyah dulu ya, Jabariyah tadi. Karena saya sudah memberikan muqaddimah banyak tentang Jabariyah. Ada pertanyaan enggak Jabariyah? Intinya apa? Jabariyah tadi. Nah, antum silakan. Ya. Kehendak Allah ya. Jadi kita enggak ada pilihan. Nah, bisa antum menyimpulkan Jabariyah. Ya. Ya. Kira-kira bantahannya apa antum? Bantahannya apa? Intinya manusia enggak punya kehendak. Nah, benang-benangnya di sini. Manusia tidak punya kehendak. Masyiah enggak punya. Sedangkan Al-Quran menetapkan tidak masyiah untuk makhluk itu. Ada enggak? Manusia itu punya kehendak enggak? Punya kemampuan enggak untuk melakukan sesuatu? Antara yang ini syirik, ini tauhid, ini taat, ini maksiat, ini halal, ini haram. Mampu enggak kira-kira dia milih?
Milih. Mampu ya? Ya. Baik, rodnya apa? Baik, kata Syekh Utsaimin, rad ala ta'ifal ula jabariyah bisyar wal waqi. Dijawab bantahannya dengan syariat dan waqi, fakta. Ya, fakta. Adapun syariat, ya, bantahan dari syariat. Fa innallaha ta'ala asbata lil abdi iradatan. Asbata lil abdi iradatan wa masyi. Allah menetapkan bahwa manusia punya iradah, keinginan. Ya, bahwa manusia punya masyiah, kehendak, wa adhafal amala ilaihi, dan ditambahkan amal kepadanya. Ya, bahwa manusia itu mampu untuk beramal sesuai dengan pilihannya. Qala Allah Ta'ala, apa coba dari syariat? Firman Allah surat Ali Imran 152, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian man yuridu, ada yang menginginkan. Berarti apa? Arada yuridu irodatan, menginginkan. Kemana aja Mas Jabariyah gitu kan? Kemana saja dia ini, ya? Dari ayat ini, di antara kalian itu ada yang menginginkan dunia, di antara kalian itu ada yang menginginkan akhirat, gitu. Jadi man yuridu di sini di garis bawah itu bahwa Allah menetapkan iradah, bahwa Allah menetapkan masyiah kepada siapa? Makhluk, kepada manusia. Ada yang lebih milih dunia, ada yang lebih memilih akhirat atas pilihan sendiri. Ya. Kemudian surat yang lain, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah Muhammad, al haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, lihat. Faman syaa'a, barang siapa yang menghendaki, syaa'a, masyiah, untuk beriman, ya dia beriman. Wa man syaa'a, barang siapa yang berkehendak, falyakfur, maka dia kufur. Yang berkehendak beriman, beriman. Yang berkehendak untuk tidak beriman, gak mau iman, maka dia kufur terus. Ini pilihannya. Inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha. Jadi ini antara iman dan kufur itu pilihan. Makanya masuk Islam gak ada keterpaksaan, la ikraha, gak ada paksaan. Siapa yang maksa? Nah ini juga bantahan juga. Orang beriman, orang Islam, orang kafir, ya, gak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Agama Islam ini. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Dan sudah telang, jelas, gamblang antara yang petunjuk, mana yang kesesatan. Nah, sudah tahu ini. Ya, di tempat dingin, sana hujan misalnya. Ya kan? Pilihan tuh. Wah, saya terpaksa ya di sini. Enggak ada yang maksa antum. Misalkan di sini aja, hujan-hujanan. Itu. Misalnya. Kemudian di surat Al-Kahfi. Kemudian surat yang lain, waman amila sholihan fali nafsihi waman asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Surat Fussilat ayat 46. Allah mengatakan barang siapa beramal soleh maka ini untuknya. Waman asaa, barang siapa yang berbuat keburukan itu maka akibatnya fa 'alaiha. Dia akan menanggung akibatnya. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu itu ya berbuat zalim kepada hamba. Ini secara syariat, secara syar'i, secara ayat-ayatnya sudah dijelaskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa? Kehendak, ya, kemampuan, ya, iradah, masyiah bagi makhluk. Ya. Kemudian waqi, secara waqi'nya, secara fakta, secara fakta. Dijawab oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Apa kata beliau? Fa inna kulla insanin ya'lamul farqu baina af'alihi al-ikhtiyariyati allati yaf'aluha bi iradatihi kal akli wasyurbi wal bai'i wasyira. Ya.
Sesungguhnya setiap manusia, semua manusia itu tahu, ngerti dia perbedaan antara perbuatannya yang dilakukan atas pilihan dia sendiri, atas kehendak dia sendiri, atas kemauan dia sendiri. Seperti ketika makan, ketika minum, ketika jual beli, ini semuanya atas kehendak dirinya sendiri, atas pilihan sendiri. Dan dia mampu untuk ya melakukan dan tidak melakukannya. Ya, sadar dia, mampu. Wa bainama yaqa'u alaihi bi ghairi iradatihi. Ada yang hal-hal yang dilakukan tidak atas pilihan, tidak atas dasar kemampuannya, kehendaknya. Contohnya kal irtiashi minal humma. Seperti orang ketika gemeteran saat demam. Kalau demam itu apa aja? Gemeteran atau mungkin step atau apa saja. Ini adalah hal-hal yang di luar kehendaknya, di luar kontrolnya. Kalau makan, minum semuanya, ya dia bisa ya mengendalikannya. Saya banyak tuh, kalau antum jalan keluar kan, nyari makan ya. Ada yang pecel ayam, ada yang sate, ada yang nasi uduk, nasi goreng. Saya pengennya nasi uduk misalnya, walaupun sudah melewati puluhan, ya, jadi tetap dia ke situ nasi uduk. Walaupun kadang-kadang di luar rencana, kadang-kadang di luar rencana. Aduh, lupa tadi saya mau ke sana. Dia punya rencana, tapi Allah punya rencana lain kadang seperti itu. Nah ini yang di luar kehendak kita. Pengennya beli nasi uduk ternyata enggak fokus dia ke nasi padang atau ke sate misalnya. Aduh, ya udahlah nggak apa-apa. Kebetulan saya juga pengen nyate gitu kan. Kemana belum sempet misalnya. Kadang-kadang nih, kadang-kadang. Tapi kebanyakannya dia ya sesuai dengan rencana, insya Allah sesuai dengan rencana. Ya kan? Kalau nggak sesuai rencana, dimarahin bos tuh. Ya enggak? Nah, kalau ada yang berkeyakinan Jabariyah jangan diterima sebagai karyawan, Pak. Jangan. Dia mau berangkat, nggak berangkat, ini takdir Allah. Pecat aja. Kamu keyakinanmu apa tentang takdir? Jabariyah, sudah tolak aja itu. Karyawan nggak bener ini. Ya kan? Mau disiplin nggak disiplin, takdir Allah. Mau sesuai target nggak sesuai target, takdir Allah. Mau on time nggak on time, giliran kerja apa? ini takdir bos, nggak bisa. Makanya Jabariyah ini nggak komitmen ya, nggak konsisten kan Jabariyahnya. Ketika dia kerja ya sama orang bisa dia ya profesional. Ketika ya suruh ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dia pakai Jabariyah. Ini kan nggak adil sebenarnya, nggak fair, tidak fair. Jadi jangan diterima ini. Kecuali dia mau profesional, tapi ya profesional dalam dunia saja. Kalau dia suruh sholat nggak mau sholat, siapa yang dosa? Punya karyawan seperti itu, siapa yang dosa kira-kira? Ya atasannya. Ya atasannya kan? Atasannya. Dia punya bawahan, nggak sholat, dia dosa nanti. Kecuali sudah disuruh sholat. Suruh sholat. Dia punya keyakinan Jabariyah, surga neraka sudah ditentukan oleh Allah. Mau sholat, nggak sholat. Nah, kalau ketahuan, saya pecat. Jadi pas kerja aja sholat, habis itu ya itu terserah, ya terserah. Ya. Tapi kalau sudah paham mengerti ini, ya dikasih SP ya, SP apa SP? Sangat pedas, sangat pedas. Sudah masuk belum? Belum ya? Belum. Oke. Ini kelompok yang pertama. Sebelum kita lanjutkan ke kelompok yang kedua, apa ada pertanyaan? Silahkan. Santai aja lah. Yang kedua kebalikannya, kebalikan dari yang pertama. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan.
Ya, porsi. Ini lebih dominan dari Allah atau dari, oh gitu. Ya, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Kira-kira ada nggak? Ya, sekarang saya tanya antum. Saya mau nanya antum nih. Ini lebih dominan dari Allah atau dari makhluk gitu kan ya. Eh, Sekarang saya tanya, ada nggak kira-kira sesuatu perbuatan yang itu tidak dikehendaki oleh Allah? Nggak ada ya, nggak ada, iya nggak ada. Semuanya atas kehendak Allah. Jadi apa yang dikehendaki makhluk itu tentu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu. Itu satu. Makanya di sini di sini ya kalau orang akal-akalan sulit ya. Balik lagi kan? Balik lagi kan? Ya, balik lagi. Ini pasti kehendak Allah. Nggak bisa kita nggak punya kehendak manusia. Ya. Kehendak Allah ada berapa? Hah? Dua kehendak Allah. Orang melakukan ketaatan itu atas kehendak dia sendiri. Siapa namanya? Si manusia itu sendiri. Dan kita mudah-mudahan termasuk orang itu yang senang dengan ya walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Adapun Allah lah yang membuat kamu itu mencintai iman, membenci kekufuran dan kemaksiatan. Semoga kita seperti itu. Yang membuat kita cinta sama Allah, membuat kita cinta sama sholat, kita senang sama puasa, kita senang sama ngaji. Yang membuat kita benci sama kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, perzinahan, perampokan, dan segala macam. Kira-kira siapa? Yang membuat kita cinta. Hidayah dari al-iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iya. Dan kita harus bersyukur atas hidayah tersebut. Ini bisa dipahami? Bisa dipahami? Berarti orang yang mencintai ketaatan, membenci kemaksiatan, itu sesuai dengan kehendak Allah syar'i dan kehendak Allah kauni. Dua. Paham? Oke, orang yang taat itu sesuai dengan kehendak Allah syar'i dan kehendak Allah yang kauni. Oke, beres? Paham? Orang yang naudzubillah, kebalikannya. Dia lebih senang kepada kesyirikan, kekufuran. Dia benci sama orang yang melakukan tauhid, ketaatan. Ada nggak orang seperti ini? Orang yang memusuhi orang Islam. Bahkan dibunuhi, dibantai orang-orang saudara-saudara kita di Palestina. Ada nggak? Ada. Punya ya hati seperti itu? Ada. Gitu. Naudzubillah. Itu kira-kira Allah ridho nggak seperti itu? Tidak. Tidak sesuai dengan kehendak Allah syar'i, tapi sesuai dengan kehendak Allah kauni. Kan ada hikmah. Disitulah pertempuran akal manusia. Sumbernya dari situ. Kenapa orang-orang itu milih Jabariyah tadi atau Qadariyah tadi? Di sini. Ya karena belum dikasih ramuan tadi 4 tadi. Ramuan yang 4 tadi, al-ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu. Ini ramuannya harus terus diramu, minum terus tiap hari. Ini semacam ramuan loh ini, akidah ini ramuan, nggak boleh ditinggal walaupun sesaat sedetik nggak boleh. Ya, tidak boleh. Paham antum? Sini. Baik. Jadi ada orang yang melakukan kemaksiatan itu jelas Allah tidak ridho. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
Ya'budu ini masyiah syar'i ya, kehendak Allah yang syar'i. Ya, gitu. Jadi gimana tadi? Dominan yang mana? Tadi dijelaskan perbedaan Syekh Utsaimin ya, Syekh Utsaimin rahimahullah. Jika perbuatan itu ada kemampuan kita untuk melakukan, itu pilihan. Pilihan kita. Pilihan kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a ya falyakfur. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a fal. Surat Al-Kahfi ayat 29. Pilihan. Yang mau beriman, beriman silahkan. Yang mau kufur, kufur. Ya. Ini pilihan. Dari siapa? Al-Kahfi tadi surat Al-Kahfi ayat 29 dari Allah. Gitu. Jadi gimana? Pertanyaannya ini repot ini kalau dijawab ini. Antum bisa nggak jawabnya? Enggak. Kita punya pilihan. Mudah. Mudah. Ada perbuatan-perbuatan yang kita jangan dibikin bingung. Yang bikin bingung itu syubhat. Syubhat. Benar nggak? Syubhat. Makanya pentingnya kita ini belajar yang sahih, yang hak gitu. Nggak ada yang sulit insyaallah. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Nabi mengatakan beramal saja. Lakukan ketaatan saja. Ini semuanya mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul takdir. Pemahaman takdir mudah. Ya. Ini air mineral. Satu lagi mana contohnya? Air aki. Sama-sama putih tapi tulisannya jelas. Hah? Ini belum ngomong faman syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Ini air mineral, ini air aki mudah gampang. Wah, saya terpaksa minum air aki takdir. Ya udah takdirmu memang. Kamu pengen mati ya mati gitu. Kalau kita mau sehat-sehat mudah gampang. Bisa dipahami enggak? Mudah insyaallah. Mudah. Nah, dan alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan iman. Itu yang perlu kita syukuri. Gitu. Gitu. Sekarang zamannya mudah apalagi teknologi. Semuanya serba mudah. Baca Quran mau dengan terjemahan apa saja. Ada baca gitu. Cuman ya tadi itu kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap yang terlahir itu terlahir dalam fitrah Islam. Yang membuat dia Yahudi siapa? Bapak ibunya. Yang membuat dia Nasrani siapa? Bapak ibunya. Yang membuat dia Majusi siapa? Komunitas. Gitu. Insyaallah mudah. Baik. Adzan. Ya. Barakallahu fiik. Tafadhal. Jadi nggak ada tanya jawab ya, langsung tanya jawab. Insyaallah.
Baik. Kita lanjutkan sekte yang kedua. Insyaallah cepat insyaallah. Sekte yang kedua, kebalikan dari yang pertama Al-Jabariyah. Yang sekte yang kedua ada Al-Qadariyah. Al-Qadariyah alladzina qalu innal 'abda mustaqillun bi amalihi fil iradati wal qudrah. Kebalikannya. Yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa amalan yang dikerjakan itu atas keinginan ya dan kehendaknya sendiri. Walaysa li masyiatillahi ta'ala wa qudrati fi athar. Tanpa melibatkan sedikit pun apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa ada kehendak Allah Azza wa Jal. Ini kebalikan dari Al-Jabariyah. Al-Qadariyah ya, dipelopori oleh Ma'bad Al-Juhani yang hidup saat atau di zaman Abdullah bin Umar. Masih ada sahabat Abdullah bin Umar yang meyakini bahwa al-amru unufun, bahwa setiap perkara itu Allah ketahui setelah terjadinya ya peristiwa. Kalau sudah terjadi baru Allah tahu. Ya, itu seperti apa? Seperti kita sama. Jadi menolak, mengingkari ilmu Allah. Sedangkan ahlu sunnah tadi apa? Takdir ini inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Atas ilmu Allah. Allah itu tahu sebelum, sedang, dan akan yang sudah terjadi. Tapi Al-Qadariyah enggak. Allah tidak mengetahui sesuatu ya kecuali setelah terjadi. Keyakinan ini kufur, konsekuensinya adalah mengingkari ilmu Allah yang sebelumnya. Banyak ulama yang mengkafirkan Ma'bad Al-Juhani. Sebab tergelincirnya Ma'bad Al-Juhani dalam masalah ini adalah karena terlalu ya berdalam-dalam masalah takdir. Penyebab seorang menyimpang dalam masalah takdir adalah terlalu menggunakan akalnya. Ya, logikanya. Abdullah bin Umar ketika dikabarkan tentang ada kelompok yang mempunyai keyakinan seperti ini Al-Qadariyah, Abdullah bin Umar berlepas diri. Beliau mengatakan fa in laqitahum fa'alimhum anni minhum bari wa hum minni bara. Ya, jika kalian bertemu dengan orang semacam ini Al-Qadariyah yang menolak takdir, yang menolak ilmu Allah, ya sampaikan bahwa aku berlepas diri dan mereka berlepas diri dariku. Abdullah bin Umar juga bersumpah, "Lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, tsumma lam yu'min bil qadar lam yuqbal minhu." Abdullah bin Umar sampai bersumpah, jika salah seorang di antara mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, akan tetapi tidak beriman dengan takdir, maka Allah tidak menerima infak tersebut. Gunung Uhud panjangnya berapa kilo? 8 kilometer. Sekitar 300 sampai 400 itu lebarnya. Nah, itu bayangin itu emas semua. Tidak diterima di sisi Allah sampai beriman dengan takdir. Baik, bantahannya. Oke, kita baca. Bantahan dari Syekh Utsaimin rahimahullah untuk sekte Qadariyah. Beliau mengatakan fa innallaha ta'ala khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, wa kullu syai'in kain bimasyiati, dan segala sesuatu itu ada karena kehendak Allah. Karena keinginan Allah. Wa qad bayyana Allah Ta'ala fi kitabih anna af'alal ibad taqab bimasyiati. Dan sudah ada dalam Al-Qur'an Allah jelaskan bahwa perbuatan hamba itu terjadi. Nah, antum perhatikan. Perbuatan hamba itu terjadi atas kehendak Allah. Jadi Al-Jabariyah, Al-Qadariyah ini menolak kehendak Allah. Jadi ciptaan siapa? Kita makan, kita minum, kita sholat, kita ya. Kalau yang sono minumnya minuman keras, ada yang berzina, ada yang merampok, ya. Naudzubillah ya. Itu atas kehendak dia yang menciptakan dia sendiri. Ya, dia menciptakan.
Kalau Majusi, kebaikan itu diciptakan dari cahaya, kalau kejelekan, keburukan, kemaksiatan itu diciptakan dari kegelapan. Mirip seperti itu. Jadi yang menciptakan kemaksiatan bukan Allah. Ya. Siapa? Walau sya'allahu ma qatatal ladzina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu ma qatatal walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Dalam surat Al-Baqarah 253. Ya, ini dalilnya. Ya. Kalau seandainya Allah itu berkehendak, mereka tidak saling membunuh. Ya, min ba'dihim. Ya, alladzina min ba'dihim, orang-orang setelahnya. Setelah ya datang kepada mereka penjelasan, akan tetapi mereka itu menyelisihinya. Ya, faminhum, dan di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kufur. Walau sya'allah, kalau seandainya Allah itu berkehendak, maqtatalu, mereka itu tidak berperang atau saling membunuh. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah lah yang melakukan sesuai dengan kehendak hatinya, ya. Kemudian ini dalam surat Al-Baqarah 253. Okay. Walau sya'allah, kalau Allah berkehendak. Jadi ini nisbat kehendak Allah atas perbuatan hamba. Ya. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Dalam surat As-Sajdah Allah mengatakan kalau seandainya kami menghendaki, kami akan mendatangkan setiap jiwa itu petunjuk. Setiap jiwa itu ya memperoleh petunjuk. Walakin akan tetapi haqqal qawlu, telah tetap ya ketetapan kami, la'amla'anna jahannam, kami sungguh akan mengisi jahanam itu, ya, neraka jahanam dengan apa? Jin dan manusia seluruhnya. Surat As-Sajdah ayat 13. Jadi sudah kita sampaikan, jadi kehendak Allah itu ada dua, kehendak syar'i dan kehendak kauni. Orang yang melakukan ketaatan sesuai dengan kehendak Allah syar'i dan kehendak Allah kauni. Dan petunjuk itu berhak untuk dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbuatan kufur, syirik, maksiat, ya, ini yang perbuatan jelek, ini sesuai dengan kehendak Allah kauni dan tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyarru laisa ilaik, ya, sebagaimana doa seseorang itu, ya, doa Nabi SAW, dan kejelekan itu tidak dinisbahkan kepada Allah, kepadamu. Ini doa iftitah Nabi SAW. Wasyarru laisa ilaik. Itu keyakinan yang benar, itu hakikat. Kenapa? Keburukan, kejelekan, kesyirikan, kemaksiatan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Siapa yang bisa menjawab? Kalau ketaatan kita nisbatkan kepada Allah, ini yang memberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kemaksiatan nggak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu. Walaupun ini kehendak Allah secara kauni. Kenapa kira-kira? Mudah jawabannya, mudah insyaallah. Ustaz aja bikin bingung. Kenapa? Allah Maha Suci, ya, terus. Ya, kurang lengkap. Ada lagi? Iya, bagus. Karena Allah tidak meridhoi, kita diciptakan bukan untuk maksiat. Betul nggak? Ada larangan, ada perintah, ada larangan. Jangan pakai kaidah, ya, larangan itu dilanggar. Mana ada bikin peraturan larangan itu dilanggar? Kalau sholat dilanggar ya mungkin. Orang Jawa sholat dilanggar itu masjid, Pak. Langgar itu nama musola, ya, surau gitu. Cuman orang Jawa ngomongnya langgar, itu sholat dilanggar. Plesetan ya. Betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, iya gitu. Ada perintah, ada larangan. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Gitu. Jadi tadi bisa dipahami ya, orang melakukan ketaatan itu sesuai dengan kehendak Allah,
Dua, syar'i dan kauni, dan itu dinisbahkan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bisa iyyaka na'budu beribadah karena isti'anah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Kita minta tolong untuk orang jadi baik itu perlu pertolongan Allah. Kalau orang jadi buruk itu perlu pertolongan Allah enggak? Ya dia menjerumuskan dirinya sendiri. Allah enggak mau. Dia itu melakukan syirik, melakukan kufur, melakukan maksiat, enggak pengen. Yang pengen siapa? Yang pengen ya dia sendiri yang milih tadi. Ya, yang milih tadi. Allah enggak pengen dia syirik. Ya, makanya dekat-dekat sama orang-orang soleh. Baik, semoga ini yang al-waqi terakhir, amal akal secara akal, yang terakhir pendek. Syekh Utsaimin mengatakan fa innal kaun kulluhu mamluk lillah. Segala sesuatu ini milik Allah. Dan manusia ini termasuk milik Allah Subhanahu wa taala. La yumkin, dan tidak mungkin, mustahil bagi sesuatu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ya, an yatasarraf fi milkil malik illa biiznihi, kecuali ya di semua yang terjadi itu atas izin dari yang memiliki. Allah memiliki segala sesuatu. Dan manusia termasuk yang dimiliki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya manusia itu pengen atau mengatakan atau mengklaim bahwa perbuatanku ini bukan milik Allah. Lah kamu milik siapa? Emang ada SHM, surat hak milik di sendiri, enggak ada ya? Kalau tanah mungkin ya. Hakikatnya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak mungkin Allah tidak menguasai, menghendaki perbuatan dari hamba tersebut. Secara akal ya, enggak mungkin Allah itu dibatasi kepemilikan, kekuasaannya, kehendaknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita belajar tauhid ini perlu untuk mengkantor, perlu untuk membantah syubhat-syubhat yang ada. Jangan dikira tidak ada, jangan dikira. Saya pernah ya pagi-pagi dikirim semacam voice note ya di WA itu ya, perkataan ustadz atau ustadzahnya yang mengatakan bahwa masalah takdir, Allah itu tidak mengetahui kejadian peristiwa kecuali setelah terjadi. Allah nggak tahu kalau kita mau seperti setelah kita melakukan itu. Nah ini kata ustadznya. Nah ini, waduh, saya baru bangun tidur langsung nggak ngantuk lagi. Terus saya kasih tahu 4 ramuan tadi itu. Pagi-pagi saya bikin ramuan. Orang-orang yang kena penyakit, orang penyakit itu penyakit jasmani, penyakit rohani. Penyakit rohani itu apa? Penyakit akidah. Ternyata banyak di Indonesia itu ada. Saya nggak sebutkan, ada ormasnya. Ya, ada ormasnya. Ya, seperti itu. Ya, nggak menutup kemungkinan di mana-mana bisa menyusup. Ya, sadar atau tidak sadar, senang atau tidak senang. Ya, kadang-kadang anak-anak kita ini nggak dikontrol juga, ya, baik film, baik apa saja itu bacaan, ya, itu juga ternyata tidak sesuai dengan akidah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.